Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Coba kalian perhatikan, kalian bergerak dengan apa saja? Beberapa fungsi tulang, Bu. Tulang itu berfungsi memberi bentuk tubuh. Tulang juga mampu menahan sekaligus menegakkan tubuh manusia. Tulang sebagai tempat melekatnya otot atau rangka. Keempat, tulang berfungsi untuk melindungi organ-organ vital di dalam tubuh. Keenam, tulang itu untuk penghasil sel darah merah, sel darah di dalam sumsum tulang. Oh iya, dan tulang, Bu, itu sebagai alat gerak juga. Jadi banyak sekali fungsi tulang dalam sistem gerak manusia. Sebagai sistem gerak aktif ini, otot bekerja secara spontan di bawah kesadaran. Benar tidak, Ibu? Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang otot. Otot ada 3 macam ya. Otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Coba kalian jelaskan apa saja tentang otot polos, otot lurik, ataupun otot jantung. Kalian coba ya, kalian jelaskan, akan Ibu perhatikan. Otot lurik. Otot ini berinti banyak dan menutupi rangka, sehingga sering disebut otot rangka. Otot lurik bekerja atas kesadaran atau diperintah oleh otak. Otot polos ini bekerja di luar kesadaran manusia, tidak diperintah oleh otak. Otot polos intinya hanya satu. Contohnya terdapat di saluran pencernaan, pembuluh darah, hingga dinding rahim. Jantung. Oh ya, Bu Guru, otot jantung itu ada di organ jantung. Otot ini bekerjanya kadang di luar kesadaran dan tidak menurut perintah otak. Jadi otot ini walaupun sedang tidur orangnya itu, maka otot jantungnya terus bekerja. Sistem rangka manusia terdiri dari banyak tulang yang terhubung satu sama lain oleh persendian, sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan. Jadi anak-anak, sendi dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya dua tulang atau lebih yang mendukung sistem gerak pada manusia. Sekarang, coba kalian pelajari apa saja macam-macam sendi yang ada pada tubuh manusia. Sel berfungsi membantu pergerakan ke depan atau ke belakang, seperti engsel pintu. Contohnya sendi pada siku tangan. Sendi putar, contohnya sendi pada tulang tengkorak dan leher, sehingga kepala bisa melakukan gerakan memutar, mengangguk, atau menggeleng. Sendi geser berfungsi menghubungkan dua tulang berpermukaan datar agar bisa bergerak ke depan dan ke belakang. Contohnya tulang pergelangan tangan, kaki, dan belakang, dan tulang belakang. Sendi peluru berfungsi membantu tulang agar bergerak bebas ke arah manapun. Contohnya
sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat. Kemudian sendi pelana berfungsi membantu gerakan ke samping dan ke depan. Contohnya terdapat pada pangkal ibu jari. Nah, pada tulang dan otot itu ada beberapa gangguan atau kelainan. Pada sistem gerak manusia itu ada gangguan dan kelainan yang diderita oleh manusia. Ada yang kelainan pada gangguan otot dan ada yang kelainan pada gangguan tulang. Coba Andi atau Stella atau teman-temannya kalian jelaskan contoh gangguan pada tulang atau contoh gangguan pada otot. Gangguan pada tulang namanya itu penyakit rakitis. Penyakit ini merupakan penyakit sering pada bayi dan anak-anak yang ditandai dengan melunaknya tulang. Merupakan keadaan tulang kaki kurang keras sehingga bengkok, bisa membentuk huruf O atau huruf X. Ini juga bisa terjadi karena tubuhnya kekurangan vitamin D atau kalsium atau kedua-duanya sehingga tulangnya menjadi keras. Contoh kelainan pada tulang. Contoh kelainan pada tulang ibu guru biasanya itu namanya osteoporosis. Osteoporosis itu penyakit tulang yang umum pada manusia, biasanya pada perempuan, tapi juga bisa pada laki-laki. Tandanya itu penipisan tulang dan kecenderungan untuk mempertahankan patah tulang. Jadi orang yang kena osteoporosis itu sering patah tulang. Kalau kelainan pada otot, contohnya itu penyakit polio. Ini penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus pada sistem saraf. Biasanya orang yang kena polio dia akan mengalami kelumpuhan. Bagus anak-anak. Terima kasih atas perhatian kalian dalam pembelajaran ini. Kita belajar tentang sistem gerak manusia, yaitu tulang dan otot. Kalian sudah belajar dengan baik. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ilmu kalian, menjadi bekal kalian untuk pembelajaran yang akan datang. Anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan menutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.